mengucapkan selamat kepada teman-teman di KPK yang berhasil membongkar kasus yang lumayan sulit ini. Soal bagaimana perkembangannya kita tunggu saja, dan biasanya kalau itu gratifikasi, maka tentunya gratifikasi itu kan pasti ada pemberinya. Pemberinya. Jadi siapa yang memberi dan dalam rangka apa, tapi nanti kita lihat nanti apakah hanya gratifikasi atau memang ada suap atau ada jenis tindak pidana yang lain. Ya kita serahkan waktu itu. Atau ada tindak pidana pencucian uang. Yang penting, yang paling penting sekarang itu adalah bahwa KPK untuk sementara mendapatkan bahwa salah satu tindak pidana asalnya adalah gratifikasi. Itu yang harus kita syukuri. Salah satu tindak pidana dasarnya itu kan gratifikasi, Pak Laude. Dan ini kan diduga terjadi, koreksi saya kalau salah, datanya itu dari 2011 sampai tahun ini 2023. Artinya sepanjang sekitar 12 tahun. Bagaimana kemudian membuktikan gratifikasi yang terjadi sepanjang rentang waktu itu, Pak? Ya, jadi kan kalau membuktikannya itu memang gratifikasi atau suap itu ada kesulitan tersendiri. Nah biasanya kalau makanya waktu itu kan biasanya harus tertangkap tangan. Tetapi kalau misalnya KPK melihat bahwa ada transfer yang dilakukan melalui perbankan, itu kan bisa tercatat. Bisa tercatat, apa namanya, bisa ditelusuri, follow the money. Ya. Seperti itu. Yang didapatkan sekarang misalnya itu kelihatannya adalah transfer yang bukan tunai tetapi dari bank dan masuk ke Rafael, dan itu bisa dibuktikan oleh teman-teman KPK. Dan mudah-mudahan transfer-transfer lain juga dalam model yang sama. Kalau kita bicara follow the money seperti yang Anda katakan, itu kan kita bisa lebih mudah menelusurinya begitu Pak. Tapi bagaimana dengan uang-uang seperti yang dikatakan 32,2 miliar yang ada di safe deposit box yang diduga bagian dari gratifikasi seperti itu. Bagaimana dengan transaksi-transaksi cash? Penelusurannya akan sesulit apa Pak Laude? Ya, yang cash itu terus terang saya harus katakan bahwa itu agak sulit. Tapi kan kita juga meminta pasti para penyidik di KPK akan melihat dan bertanya untuk menjelaskan asal-usul dari uang yang 32 miliar yang dalam safe deposit box itu. Apakah itu berasal dari suatu kausa yang halal, atau itu berasal dari bagian dari gratifikasi atau suap yang berhubungan dengan jabatan dia sebagai pemeriksa pajak. Tadi kan di awal Anda sempat menyatakan ini kasus yang agak lumayan sulit. Sulit dalam perspektif Anda seperti apa Pak Laude? Ya sulit karena biasanya kalau suap itu kan biasanya harus tertangkap tangan kan, atau gratifikasi biasanya seperti itu. Karena ini kan yang pemberinya belum kita ketahui, tapi ini ternyata ada wajib pajak dan itu dia melalui transfer. Itu dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu memberikan sisa-sisa rahmat ya untuk para penegak hukum untuk meneliti. Bayangin saja kalau itu semuanya dilakukan dengan transaksi tunai, pasti nggak ketahuan dong. Itu sulit, sangat sulit. Ya. Pak Laude, kalau seperti kasusnya Rafael ini kemudian dia membuat satu perusahaan baru, kemudian para wajib pajak yang kemudian ada kendala diarahkan ke perusahaan konsultan pajaknya, kemudian ada dugaan permainan terjadi di sana, artinya sebetulnya ini kasusnya tidak akan berhenti di proses gratifikasi, tapi juga ada tindak pidana korupsi lainnya? Saya belum tahu persis, tetapi ada hal yang paling menarik, dan itu juga kita dapatkan pada kasus-kasus pajak sebelumnya. Seperti apa Pak? Ketika saya misalnya waktu itu, ketika di zaman saya, waktu itu kita menangkap yang namanya Handan Soekarno, yang kebetulan satu grup ini dengan Rafael ini, dengan Rafael ini. Oleh karena itu saya pikir Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak pada khususnya, masa sih dibolehkan oleh aturan internal mereka ya, pegawai pajak tapi punya konsultan pajak. Itu betul-betul menurut saya
tidak boleh ada. Dan itu harusnya dilakukan Menteri Keuangan, dan itu kita sudah bicarakan pada waktu ketika kita menangkap Rafael itu. Kita menangkap waktu itu Handang. Lo bayangin, dia pemeriksa pajak, terus dia punya kantor konsultan pajak, terus biasanya kalau tidak selesai pengadilan pajak, mulai konsultan pajaknya, pengacaranya adalah orang-orang bekas pajak, hakimnya pun biasanya peran dari Dirjen Pajak. Jadi ini putaran yang harus diputus oleh Kementerian Keuangan. Tidak boleh ini berlangsung. Akan terulang lagi hal-hal seperti ini. Dan yang tertangkap itu sekarang kan ini yang tertangkap ini kan sekarang Rafael. Tidak mungkin hanya satu-satunya Rafael. Pak Laude, artinya kalau kita bicara soal sekarang Rafael terkena kasus gratifikasi, dugaan gratifikasi ya, pasal yang kemudian disangkakan oleh KPK. Apakah kemudian ini juga akan berkembang menjadi pencucian uang? Kemungkinan besarnya ke sana, Pak? Pencucian uang itu pertama kan kita sudah temukan tindak pidana asalnya. Makanya dari awal setelah saya lihat kasus ini ketika ribut-ribut, mudah-mudahan KPK bisa menemukan tindak pidana asalnya. Dan hari ini itu kita bisa melihat bahwa tindak pidana asalnya sudah diketahui, memang belum dibuktikan di pengadilan, tetapi sudah diketahui oleh KPK bahwa gratifikasi. Maka tentunya KPK bisa menambahkan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dari gratifikasi ini. Kalau ketika diselidiki bahwa dia tidak bisa menjelaskan asal-usul hartanya, maka ada kemungkinan KPK bisa mengambil sebagian atau bahkan sebagian besar dari harta yang dia telah kumpulkan. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Laude M. Syarif telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat terus, Pak. Saudara, di Sapa Indonesia Malam, Mahfud MD sebut untuk berantas korupsi perlu undang-undang perampasan aset. Bagaimana perkembangannya, pembahasannya akan hadir usai jeda di Sapa Indonesia Malam.